Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Saudara, masalah kehidupan dialami oleh setiap orang. Tidak ada seorang pun yang menjalani kehidupan tanpa pernah mengalami keadaan sulit. Yang membedakan anak-anak Tuhan dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan adalah kita memiliki firman Tuhan. Dan sesungguhnya firman Tuhan memang menyediakan jawaban untuk setiap kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siapapun. Namun, adalah kenyataan bahwa sebagian orang begitu penuh dengan kekhawatiran. Mereka memikul sendiri semua beban mereka, sehingga mereka begitu tersiksa dengan kekhawatiran dan kecemasan. Apalagi kalau masalah yang mereka hadapi itu kelihatannya mustahil, kelihatannya begitu sulit. Dan ketika masalah yang begitu sulit atau begitu kelihatan mustahil itu dihadapi seseorang, masalah yang mereka hadapi itu saja sudah begitu berat, apalagi kemudian ditambah dengan kecemasan, kekhawatiran yang menghimpit hati mereka. Sebenarnya, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mau kita menyerahkan kepada Dia segala beban kita bersama dengan semua kekhawatiran dan kecemasan kita. Memang itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau seseorang sudah memiliki kebiasaan untuk khawatir, biasa untuk cemas. Untuk suatu jangka waktu yang lama, dia sudah terbiasa untuk cemas dan khawatir. Akan tetapi, di satu titik, kita perlu mulai untuk membangun kebiasaan yang sebaliknya, yaitu kebiasaan untuk beriman, menaruhkan keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi Amplified Bible yang saya Indonesiakan, bunyinya demikian, menyerahkan seluruh dari segala hal yang membebani kamu. Menyerahkan keseluruhan dari hal-hal yang membebani kamu. Semua kecemasan, semua kekhawatiran, semua kepedulianmu mengenai hal itu sekali dan selama-lamanya kepadanya. Sebab Dia dengan sangat menyayangimu, sungguh memperhatikan dan sangat peduli dengan segala perkaramu. Sekali lagi firman Tuhan berkata, menyerahkan keseluruhan dari hal-hal yang membebani kamu, semua kecemasan, semua kekhawatiran, semua kepedulianmu mengenai hal itu, sekali dan selamanya kepadanya. Sebab Dia dengan sangat menyayangimu, sungguh memperhatikan dan sangat peduli dengan segala perkaramu. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan rindukan adalah kita melepaskan segala beban dan kekhawatiran kita ke dalam tangannya, dan beristirahat di dalam kasih-Nya, dan menyerahkan kepadanya untuk bekerja bagi kita, dan memberikan jawaban dan jalan keluar yang kita butuhkan. Orang bertanya, apakah masalah akan selesai dengan sendirinya? Jawabannya, tidak. Masalah akan selesai karena Tuhan akan bekerja atas masalah yang kita serahkan kepadanya tadi. Itu sebabnya Dia berkata supaya kita menyerahkan keseluruhan dari hal-hal yang membebani kita. Bukan satu dua hal, tapi keseluruhan. Dari setiap hal yang membebani kita, seluruhnya kita serahkan kepada Dia. Termasuk semua kecemasan, kekhawatiran, dan kepedulian kita sehubungan dengan hal-hal itu. Kita serahkan semuanya. Maka Dia akan menyelesaikan itu bagi kita. Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang berkata bahwa saya butuh jawaban. Saya bukan hanya mau hati saya lega, tapi saya butuh jawaban, solusi, terobosan atas masalah, beban yang saya hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita perlu melihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai kelegaan. Seperti apa kelegaan yang datang dari Tuhan itu? Kita ingat,
Dalam Keluaran pasal 14 dicatat mengenai peristiwa saat orang Israel baru keluar dari perbudakan Mesir. Mereka dituntun oleh Tuhan sampai ke tepi Laut Merah dan mereka kemudian berkemah di sana. Orang Israel pada waktu itu berkemah di tempat di mana mereka sebenarnya adalah posisi yang terjepit. Mereka berkemah di tempat di mana tidak ada jalan keluar bagi mereka. Di depan ada Laut Merah, di kiri kanan ada padang gurun, ada gunung, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri kemana-mana selain kembali lagi. Firaun memandang bahwa itu adalah sebuah keadaan di mana orang Israel tersesat dan terjebak di padang gurun. Akan tetapi sesungguhnya Tuhan yang membawa orang Israel ke sana. Dikatakan dalam Keluaran pasal 14 ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Kita melihat di sini bahwa ada saat di mana Tuhan menuntun kita ke posisi di mana orang lain dan mungkin bahkan diri kita sendiri memandang keadaan itu, situasi itu sebagai jalan buntu atau posisi yang terjebak. Tetapi sesungguhnya tidak demikian di mata Tuhan. Dia sudah menyiapkan rencana untuk memberikan kemenangan kepada kita. Rencana agar kemenangan terjadi dalam hidup kita. Dikatakan di ayat berikutnya, Keluaran pasal 14 ayat 4, Tuhan berkata, "Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Israel mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian." Jadi, orang Israel dituntun Tuhan ke tempat itu, di mana seolah-olah kelihatannya mereka terjebak, akan tetapi Tuhan sudah menyiapkan rencana untuk menyatakan kemuliaannya di sana. Jadi bahkan di tengah situasi yang kelihatan sebagai jalan buntu pun sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan rencana untuk membawa kemenangan ke dalam hidup kita. Rencana untuk menyatakan kemuliaannya lewat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mata kita situasi kelihatan mustahil. Tapi di mata Tuhan yang Dia lihat adalah kemenangan. Kemenangan yang Dia sendiri telah rancang, rencanakan, strategikan di balik situasi yang kita hadapi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam keadaan apapun juga, Tuhan mau kita tidak khawatir dan cemas, melainkan menyerahkan segala persoalan dan beban kita kepadanya, beserta segala kecemasan kita mengenai hal-hal itu. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kembali kepada orang Israel, ketika Firaun dan pasukannya tiba di tempat di mana orang Israel sedang berkemah, ketika orang Israel melihat kedatangan Firaun, mereka menjadi sangat ketakutan. Dalam ayat 10 Keluaran pasal 14 tadi dikatakan demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Firman Tuhan dalam ayat 13-14 mengatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut." Apa? Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Janganlah takut dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Janganlah takut. Sekali lagi, janganlah takut. Dengan kata lain, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Mengapa? Karena Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan bekerja untuk kita. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Dan kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya.
Dalam ayat 15 Keluaran pasal 14 ini dikatakan kemudian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering." Kita melihat dalam ayat 10 tadi, yang berseru-seru kepada Tuhan itu bukan Musa, tetapi orang Israel yang ketakutan. Tetapi Tuhan berbicara lewat Musa kepada orang-orang Israel, sebab Musa adalah nabi yang mewakili Tuhan kepada orang Israel. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa kamu berseru-seru kepadaku demikian?" Ini ditujukan kepada orang Israel yang tadi berseru-seru kepada Tuhan di tengah ketakutan mereka. Apa yang dikatakan Tuhan? "Mengapa kamu berseru-seru kepadaku demikian?" Demikian itu apa tadi? Berseru-seru dalam ketakutan mereka. Nah, mungkin kita berkata bukannya baik untuk berseru kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan malah seolah menegur mereka? Karena mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan mereka. Ingat Filipi 4 ayat 6 tadi berkata apa? "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi perhatikan, sebelum kita berdoa untuk suatu hal, Tuhan berkata untuk kita terlebih dahulu menyerahkan kekhawatiran kita, hal yang menyebabkan kita khawatir itu, segala kecemasannya kepada Tuhan. Serahkan dulu. Serahkan dulu. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu dulu. Baru setelah itu, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Itu yang tidak terjadi pada orang Israel tadi. Mereka di tengah kecemasan tidak menyerahkan dulu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan mereka, tapi berseru-seru, berteriak-teriak dalam kecemasan mereka. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat itu, mereka sempat berkata lebih baik mereka mati di Mesir dan tidak keluar dari tanah Mesir, tetap menjadi budak dan seterusnya. Itu seruan mereka kepada Tuhan, yang mereka katakan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat orang Israel tadi, di tengah mereka masih ketakutan, mereka berdoa, berseru-seru, belum menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan, masih menanggung sendiri beban mereka. Tanpa sadar, ini menunjukkan bahwa mereka masih mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kekhawatiran itu timbul karena mereka melihat betapa besarnya kekuatan tentara Firaun yang mengejar mereka, dan berapalah kekuatan mereka. Mereka tidak bisa menghadapi pasukan Firaun. Dan tanpa sadar, mereka mengandalkan kekuatan sendiri, menghitung kekuatan mereka sendiri untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Jadi, Tuhan tidak mau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, menghitung kekuatan kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah persoalan kita. Tuhan mau kita menyerahkan persoalan itu kepada Dia, bersandar kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Dan Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Tuhan mau kita menyerahkan segala beban kita lebih dahulu, kekhawatiran kita lebih dahulu, sehingga kita melepaskan itu, tidak mencemaskan itu, dan kemudian berdoa. Barulah kita berdoa dan menyatakan segala keinginan kita mengenai hal itu kepada Tuhan. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa mesti serahin dulu? Saya katakan tadi, karena ketika kita masih mengkhawatirkan hal itu tanpa sadar, kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Satu. Yang kedua, kalau kita belum menyerahkan satu hal yang kita khawatirkan, semua hal yang kita khawatirkan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan bekerja dan menjawab doa yang kita naikkan kepadanya, sementara kita masih memikul segala beban itu sendiri. Semua itu masih di tangan kita. Kita belum meletakkan semua itu di dalam tangannya. Sekali lagi, kita masih memegang sendiri, memikul sendiri beban, masalah, persoalan kita di tangan kita. Itu masih di tangan kita. Kita belum menyerahkannya kepada Tuhan, meletakkannya di tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa bekerja? Sementara itu masih di tangan kita. Letakkan beban, letakkan kecemasan kita mengenai beban itu di tangannya. Maka Tuhan akan berperang bagi kita dan memberi kelegaan kepada kita. Haleluya. Bagaimana Tuhan memberi kelegaan kepada orang Israel? Jawabannya,
Tuhan membelah Laut Merah, menyeberangkan orang Israel di tengah tanah kering di tengah Laut Merah itu, dan menenggelamkan musuh-musuh mereka di Laut Merah. Tuhan berperang bagi mereka, memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada mereka. Itu kelegaan yang dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi itulah yang Tuhan mau lakukan kepada kita semua. Tuhan mau kita menyerahkan segala beban kita, persoalan masalah kita, beserta segala kecemasan dan kekhawatiran sehubungan dengan hal itu kepadanya. Maka Dia akan menyelesaikan, akan berperang, akan bekerja untuk kita terhadap semua hal itu. Sehingga kemenangan gilang gemilang terjadi, kemuliaannya dinyatakan lewat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Dan Tuhan mau memberikan jawaban dan kemenangan yang gilang gemilang karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi, sangat memperhatikan, dan sangat peduli dengan kehidupan kita. Haleluya. Hamba Tuhan Kenneth E. Hagin pernah menceritakan suatu peristiwa di mana seorang hamba Tuhan lain menemui dirinya untuk meminta dia mendoakan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu menghadapi macam-macam masalah yang sangat berat. Akibat masalah itu, hamba Tuhan ini begitu gelisah, begitu cemas, tidak bisa makan, perutnya terus melilit-lilit karena kecemasan dan kekhawatiran, bahkan sehingga minum pun sulit diterima oleh perutnya. Dia sudah berhari-hari tidak bisa tidur karena kekhawatiran terhadap masalah-masalah yang dihadapinya itu. Intinya, hamba Tuhan ini ingin Kenneth Hagin mendoakan doa iman untuk dirinya supaya semua masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Kenneth Hagin melihat bahwa masalah utama yang harus ditangani lebih dahulu dengan hamba Tuhan ini adalah soal kekhawatirannya justru. Oleh sebab itu, Kenneth Hagin mulai menjelaskan firman Tuhan ini dan mendorong hamba Tuhan itu untuk menyerahkan segala beban, kekhawatiran, dan kecemasannya kepada Tuhan sebelum membawa masalahnya kepada Tuhan dalam doa. Hamba Tuhan ini mula-mula berkata bahwa dia sudah berdoa dan melakukan semua yang diketahuinya, tapi tidak ada hasilnya. Dan dia berkata bahwa masalahnya adalah bahwa dia tidak punya iman sebesar Kenneth Hagin. Banyak anak-anak Tuhan berpikir seperti hamba Tuhan ini. Nah, perhatikan, ini bukan jemaat biasa kalau kita bilang, tapi ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun bisa khawatir, bisa cemas. Nah, oleh sebab itu kita perlu kembali melihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Nah, ketika hamba Tuhan ini berkata bahwa masalahnya adalah bahwa dia tidak punya iman sebesar imannya Kenneth Hagin menjawab dia dan menjelaskan bahwa ini bukan soal iman, tapi soal bahwa hamba Tuhan ini begitu penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kenneth Hagin menjelaskan bahwa dia sendiri juga pernah menghadapi masalah-masalah yang besar dan menceritakan beberapa contoh masalah yang pernah dihadapi. Mendengar penjelasan Kenneth Hagin ini, hamba Tuhan ini mulai melunak. Sebab dia melihat bahwa ternyata Kenneth Hagin juga pernah mengalami masalah-masalah yang sukar dan bahkan ada yang jauh lebih berat dari yang sedang dia hadapi saat itu. Kita ingat firman Tuhan berkata, sebab semua saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Dengan kata lain, tidak ada orang yang tidak pernah mengalami masalah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika hamba Tuhan ini melihat ini, dia mulai melunak. Dan kemudian dia bertanya kepada Kenneth Hagin, apa yang Kenneth Hagin lakukan sehingga dapat mengalami kemenangan terhadap masalah-masalah yang dia hadapi itu tadi. Kenneth Hagin berkata bahwa dia membaca 1 Petrus 5 ayat 7 dan Filipi 4 ayat 6 ketika kekhawatiran atau ketakutan mencoba menyerang dia sehubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Dan setelah dia membaca dan memperkatakan 1 Petrus 5 ayat 7 dan Filipi 4 ayat 6 tadi, Kenneth Hagin kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berkata dalam firman-Mu ini supaya aku tidak khawatir dan cemas akan apapun juga. Karena itu, aku akan melakukan apa yang Engkau katakan. Dan aku menolak untuk khawatir dan cemas. Sebaliknya, aku membawa masalah ini dan menyerahkannya kepadamu. Sekarang aku bersyukur kepadamu untuk jawaban yang Engkau telah siapkan dan aku akan tidur. Sekarang masalah ini ada di tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang bekerja atasnya selagi aku tidur.
Hamba Tuhan itu segera memotong dan berkata, "Jadi, kamu mau mengatakan kepadaku bahwa hal ini semudah itu bagimu?" Kenneth Hagin menjawab, "Tidak. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang mudah. Yang saya katakan adalah bahwa kita perlu menyerahkan segala masalah dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pada malam pertama setelah saya menyerahkan masalah saya kepada Tuhan," kata Kenneth Hagin, "saya terbangun di tengah malam dan kekhawatiran segera menyerang saya lagi. Saya mulai memikirkan dan mencemaskan hal itu. Saya tidak bisa tidur lagi. Jadi, saya kembali berlutut di samping tempat tidur saya dan memperkatakan ayat-ayat tadi dan kembali berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, karena firman-Mu mengatakan demikian, maka saya tidak mau mengambil kembali masalah saya dari tangan-Mu. Saya sudah menyerahkannya kepadamu tadi.' Memang iblis membawa gambaran mengenai begitu parahnya masalah yang aku hadapi. Tetapi aku sudah menyerahkan hal itu kepadamu tadi. Aku menolak untuk mengambilnya lagi dari tanganmu. Masalah ini adalah masalahmu sekarang ya Tuhan. Jadi engkaulah yang tetap bekerja atasnya dan saya akan kembali tidur." Kenneth Hagin berkata bahwa 1-2 hari dia bergumul seperti itu. Tapi kemudian dia dapat melepaskan sepenuhnya hal itu kepada Tuhan sehingga hatinya dapat beristirahat dari segala kecemasan. Beristirahat di dalam Tuhan. Dan sesuai dengan firman-Nya, Tuhan kemudian menyelesaikan apa yang diserahkan kepadanya itu. Mendengar itu, hamba Tuhan ini kemudian berkata bahwa dia akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan yang barusan ditunjukkan oleh Kenneth Hagin dan mempraktekkannya terhadap masalah yang dihadapi. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, ketika Kenneth Hagin kembali berjumpa dengan hamba Tuhan ini menceritakan bahwa ketika dia mulai menerapkan firman Tuhan, sebagaimana dijelaskan oleh Kenneth Hagin kepadanya, dia memang selama beberapa hari masih bergumul. Awal-awalnya dia masih terbangun sampai 3 kali semalam. Tapi setiap kali terbangun, dia kembali mengambil Alkitabnya, membaca dan memperkatakan ayat-ayat yang diberikan Kenneth Hagin tadi, dan setiap kali juga dia kembali berkata kepada Tuhan, "Tuhan, masalah ini ada di tangan-Mu. Sekarang, sudah di tangan-Mu. Aku sudah menyerahkannya kepadamu." Dan kemudian hamba Tuhan ini dapat kembali tidur. Hamba Tuhan ini berkata keesokan harinya, hal ini menjadi sedikit lebih mudah. Dan pada hari yang ketiga, lebih mudah lagi. Dan setelah hari yang ketiga itu, hamba Tuhan ini berkata bahwa dia mulai bisa makan kembali, bisa tidur dengan baik, sakit perutnya sembuh. Pada hari yang ke-10, dia mendapat kabar bahwa masalahnya sudah selesai. Dan hamba Tuhan ini berkata kepada Kenneth Hagin bahwa dia segera berkata dalam hatinya kepada Tuhan, "Tuhan, terima kasih. Masalah yang hampir membunuh aku ini, ketika aku serahkan kepadamu dengan mudah, Engkau selesaikan hanya dalam beberapa hari." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi beban Anda hari ini, katakan kepada Tuhan. Sesuai 1 Petrus 5 ayat 7 dan Filipi 4 ayat 6 tadi. "Tuhan, aku menyerahkan bebanku ini kepadamu. Aku meletakkannya di dalam tangan-Mu. Aku menolak untuk khawatir lagi. Aku menolak untuk mencemaskan hal ini lagi. Dan aku menolak untuk memusingkan hal ini lagi. Engkau yang mengatakan supaya aku menyerahkan segala beban dan kekhawatiranku kepadamu, sebab Engkau sangat mengasihi aku, sangat memperhatikan aku, dan sangat memperdulikan diriku. Jadi sejak saat ini, masalah ini ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan aku bersandar dan beristirahat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhanku." Ya, iblis akan mencoba kembali membawa gambaran buruk mengenai beban masalah yang Anda hadapi tadi. Mungkin pada saat engkau akan tidur, atau pada saat engkau baru tidur sebentar, engkau terbangun dan ada gambaran buruk mengenai apa yang kau hadapi, kekhawatiran mencoba menyerang Anda. Apa yang Anda lakukan? Mulailah dengan mentertawakan tipu muslihat iblis itu. Engkau dapat berkata, "Ya iblis, engkau mencoba menunjukkan gambar yang mencemaskan itu, tapi aku tidak khawatir lagi dengan hal itu, sebab aku sudah menyerahkan hal itu ke dalam tangan Tuhan. Itu tidak lagi ada dalam tanganku, itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan saat aku tidur,
Dia akan bekerja atas masalahku dan menyelesaikan bagiku. Dan setelah itu, Anda tidur kembali dengan nyenyak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Anda sadari, Anda sedang melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Anda sedang menjadi seorang pelaku firman. Haleluya. Apa yang akan terjadi? Firman Tuhan tadi berkata dalam kitab Keluaran, tenanglah dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Engkau akan melihat Tuhan bekerja buat Anda, menyelesaikan buat Anda. Apa yang kau serahkan di dalam tangannya, Dia akan berperang buat Anda. Dan menyelesaikan itu, memberi kepadamu kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Amin.